Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bedfarm, channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Tema kali ini teman-teman tentang burung seperti ini jangan diembunkan. Bahaya, rusak ya, hancur nanti ya. Kita masuk ke intro terlebih dahulu sebelum ke pembahasan. Cekidot. Nah, tema yang ingin kita ambil teman-teman pada hari ini yakni kita ingin sharing mengenai jika burung teman-teman seperti ini jangan diembunkan. Nah, ini tentang metode perawatan murai batu yang tingkatnya sudah nggak standar lagi. Kenapa? Kalau soal untuk penjemuran yang sedikit ekstrim, terus pengembunan ini tingkatannya adalah perawatan di atas standar, teman-teman. Karena untuk perawatan murai batu standar cukup murai batunya dalam keadaan sehat sehat dan mau bunyi, itu sudah cukup ya. Tapi kalau ada perawatan seperti pengembunan, terus perawatan ada jemur kerodong seperti, sauna, nah ini perlu tingkatan atau pelajaran khusus juga. Tema kali ini kita tidak membahas mengenai penjemuran, akan tetapi pengembunan yang tidak boleh sembarangan ya. Jika dilakukan nanti murai batunya malah akan terjadi rusak. Sebelum mengembunkan burung murai batu, banyak hal yang perlu kita catat, ya, perlu kita pahami teman-teman. Dari banyak sisi aspek yang harus benar-benar kita lakukan. Sebelum kita masuk ke apa saja yang harus dilengkapi dalam pengembunan burung murai batu, saya sarankan teman-teman lebih dahulu ya menggunakan metode manpack. Ada 5 konsep tentang manpack: mental, nutrisi, perawatan, ego ambisi, dan karakter. Nah, kita sekarang sedang masuk ke tahap perawatan. Tapi di sini perawatan bukan sembarang perawatan yang sekedar menyehatkan burung murai batu, mengkondisikan burung murai batu agar standar perawatan pada umumnya. Tapi ini perawatan udah tingkat lanjutan, ya, tingkat lanjutan tentang pengembunan. Oke, kita masuk ada beberapa komponen yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan pengembunan. Karena kalau kita indahkan ya, nanti murai batunya bukan semakin bagus, malah akan semakin rusak dan hancur ya. Untuk sekilas mudah ya, hanya diembunkan pagi hari. Itu sesimpelnya, tapi dalam pengembunan juga ada hal-hal penting yang harus kita indahkan, teman-teman. Harus kita pahami dan harus kita hindari ya. Yang pertama adalah kita lihat cuaca. Untuk mengembunkan burung murai batu, tidak sembarangan asal mengembunkan. Kita juga harus melihat situasi dan kondisi dalam artian cuaca. Cuacanya mendukung atau tidak itu juga hal pokok dan penting. Masa baru hujan diembunkan, terus mau hujan angin diembunkan. Nah, ini hal-hal kesalahan ya. Kelihatannya sepele tapi ini sangat beresiko sekali kalau ditabrak ya atau dilakukan tanpa penelitian, tanpa memahami untuk keadaan burung murai batu kita. Itu satu. Yang kedua, selain dari sisi cuaca, lihat kondisi, situasi, dan kondisinya, kita juga harus melihat keadaan dari burung murai batu kita. Kalau burung murai batu kita terlihat lesu, mengembangkan bulu, ya jangan dijemur. Apalagi sudah lesu, mengembangkan bulu, ngelihat kotorannya, kotorannya encer, dan diiringi dengan bau menyengat, kita masih eh, memaksimalkan untuk pengembunan. Nah, ini suatu hal yang keliru. Jadi jangan sesekali mengembunkan burung murai batu dalam keadaan kurang fit. Ini malah akan memperburuk keadaannya. Mungkin niatan bagus, bagus diniat tapi tidak untuk diimplementasikan. Niatannya bagus agar burungnya semakin bagus, diembun agar semakin oke. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kita juga perlu memahami konsep pengembunan tadi. Sebelum kita melakukan pengembunan sebaiknya kita riset terlebih dahulu, kita observasi terlebih dahulu, resiko-resikonya pengembunan apa aja ya, yang harus dihindari dalam pengembunan apa aja kita list. Dari sisi
situasi dan kondisi, situasi mendung tidak, kondisinya bagaimana keadaan burung murai batunya, lantas kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni kita harus melihat segi keamanan. Segi keamanan juga terbagi menjadi banyak faktor teman-teman ya. Mulai dari pencurian, hewan buas atau hewan liar yang sekiranya mengganggu dari keadaan burung murai batu kita. Adakah kupu-kupu atau kaper? Nah, ini juga teman-teman harus pahami, harus dimengerti ya. Jangan sampai kita niatnya bagus untuk membuat murai batu kita suaranya lebih lantang, burungnya memiliki kepedean yang cukup. Lantas kita embunkan di situ kita tahu banyak banget kaper atau, kupu-kupu putih yang dengan serbuk yang sangat membahayakan untuk murai batu yang orientasinya untuk lomba, murai batu yang untuk sangkar bulat. Nah, ini sangat beresiko sekali. Jadi ada tadi sebelumnya ada 3 aspek, dari kondisi cuaca, terus dari kondisi fisik kesehatan dari burung murai batu kita, terus yang ketiga ada dari segi keamanan. Itu semua harus dilengkapi ya teman-teman, harus dilengkapin. Nah, terus ada yang keempat, yakni waktu teman-teman. Waktu kita juga harus sesekali kita melihatnya ya. Ini dari segi keamanan juga, masuk sebenarnya. Tapi ini dari prepare waktu kita, benar-benar harus kita siapkan juga. Jangan sampai kita sudah ada planning untuk pergi pagi itu, tapi kita juga masih memaksakan untuk pengembunan. Nanti takutnya lupa dan sebagainya, bisa berdampak kurang bagus. Nah, itu hal pokok dan penting yang harus dilakukan sebelum kita mengembunkan burung murai batu. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Nah, lantas untuk pengembunan sendiri kapan? Ya, sebaiknya ya agar murai batu itu bisa maksimal dan murai batu seperti apa yang seharusnya diembunkan. Nah, pengembunan adalah memaksimalkan kepedean dari burung murai batu, ya, menyegarkan tenggorokan, menyehatkan burung yang meningkatkan performa burung lah poin pentingnya di situ. Jadi untuk murai batu teman-teman kalau mau memang, diembunkan, pahami tempat dan lokasinya, pastikan aman dari segi gangguan apapun, entah itu dari hewan buas, dari pencurian dan, sebagainya, ya. Jadi untuk teman-teman yang, mau mengembunkan, bisa sehabis sholat subuh pagi hari bisa diembunkan, sampai matahari terbit ya, sampai sayup-sayup matahari mulai muncul, nah itu bagus banget dan pengembunannya pun di tempat yang, sekiranya matahari nongol itu langsung kena, kurang lebih ya sekitar jam 5.00-an ya, jam 5.00-an itu diembunkan silahkan, habis sholat subuh lah. Nah, kalau teman-teman sekiranya burungnya kurang kondisi, seperti dalam keadaan burungnya belum bunyi tapi diembunkan, nah ini, suatu kekeliruan, jangan mengembunkan burung yang belum bunyi. Jangan mengembunkan burung yang belum bunyi. Tapi kalau burung murai batu teman-teman yang masih ngeriwik, jarang ngeplong, nah ini silahkan. Atau untuk memaksimalkan burung murai batunya agar lebih lantang lagi, ya untuk burung murai lapangan itu juga oke dan bagus. Ya, untuk pengembunannya. Tapi ya tadi situasinya harus benar-benar dimaksimalkan, ya. Kita masuk ke penutup ya, teman-teman. Itulah hal-hal yang, harus dilakukan agar murai batu kita, tetap dalam keadaan performanya terbaik ya, dan, menghindari dari kerusakan saat kita embunkan. Terima kasih ya sudah mampir, kita masuk ke penutup. Perlu dicatat teman-teman sebelum kita mengakhiri video ini, bahwa video ini sebenarnya ditujukan untuk mereka agar lebih waspada untuk menjaga murai batunya. Tapi kembali lagi ke teman-teman semuanya, mau dijalankan silakan, enggak juga enggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini, saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.